Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang teori perkembangan kognitif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Amanda Khalifatul Hidayah, yang kedua Arif Rahman Hakim, yang ketiga Mayang Putri Alivia, yang terakhir Muhammad Farel Pati Anggara. Ada beberapa sub bahasan yang akan kami bawakan. Yang pertama ada pengertian tentang perkembangan kognitif beserta teori dari salah satu ahli. Yang kedua, fungsi dari perkembangan kognitif. Selanjutnya, tahap dan faktor dari perkembangan kognitif. Yang terakhir, problematika perkembangan kognitif di lingkungan sekolah. Masuk pada subbahasan pertama, pengertian tentang perkembangan kognitif. Kognitif sendiri berasal dari kata kognisi, yaitu menurut Mayer pada tahun 1996 artinya merujuk kepada semua aktivitas mental yang diasosiasikan dengan berpikir, mengetahui, dan mengingat. Kognitif dalam literatur lain diartikan sebagai suatu proses pengenalan terhadap segala sesuatu yang berasal dari lingkungan individu itu sendiri dan menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan perilaku individu dalam proses kehidupannya. Sehingga dapat kita simpulkan, pengertian dari perkembangan kognitif yaitu tahap demi tahap perubahan kemampuan kognisi yang meliputi pikiran, daya ingat, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depannya. Seperti yang kita tahu, perkembangan kognitif ini berpengaruh besar dari lingkungan individu tersebut. Ada beberapa metode proses pengenalan lingkungan. Yang pertama ada metode penginderaan, yaitu proses mengenal lingkungan dengan menggunakan alat inderanya seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, hidung untuk mencium aroma, dan kulit untuk meraba. Yang kedua ada metode mengamati. Metode mengamati itu proses mengenal lingkungan dengan memberikan makna terhadap rangsangan yang diterima oleh alat indera berdasarkan dari konsep yang ada dalam kesadaran individu. Yang ketiga ada metode mengingat, adalah proses mengenal lingkungan dengan bentuk pengungkapan informasi yang telah tersimpan dalam ingatannya, baik dalam kurun waktu yang panjang maupun pendek. Yang keempat ada metode imajinasi, merupakan proses pengenalan lingkungan dengan cara membuat konstruksi susunan berdasarkan gambaran yang diperkirakan dalam pikiran dari salah satu individu. Yang terakhir ada metode berpikir,
Metode berpikir ini proses pengenalan lingkungan dengan daya nalar yang abstrak dan kompleks dengan memanipulasikan konsep-konsep yang sudah dikuasai oleh individu tersebut. Bahasan selanjutnya tentang fungsi perkembangan kognitif. Kira-kira apa saja sih fungsi dari perkembangan kognitif itu? Fungsi kognitif ini bisa membuat seseorang lebih mudah berinteraksi atau bergaul dengan individu lainnya di sekitar lingkungannya. Pada poin pertama, ada fungsi perhatian. Perhatian ini berperan sebagai penyeleksi datangnya rangsangan yang selanjutnya bisa menjadi perhatian utama atau bisa saja diabaikan oleh individu tersebut. Rangsangan ini bisa berupa suara, aroma, bau atau wangi, ataupun dalam bentuk gambar. Yang kedua, ada fungsi daya ingat atau memori. Fungsi ini berhubungan dengan tingkat konsentrasi dan fokus. Semakin tinggi tingkat fokus, tentu saja semakin baik daya yang diingat oleh individu tersebut. Serta fungsi ini menunjukkan proses informasi yang akan masuk ke otak dan bagaimana otak akan menyimpannya. Selanjutnya, ada fungsi peran eksekutif. Peran eksekutif ini mengarahkan individu untuk menjadi seseorang yang mempunyai rencana masa depan serta tahu bagaimana cara merealisasikannya. Contohnya saja, dalam fungsi peran eksekutif ini, orang tua individu bisa memantau bagaimana cara sang buah hati atau anaknya menyelesaikan masalah-masalah kecil. Poin keempat, fungsi kemampuan berbahasa. Aspek kemampuan berbahasa berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam merangkai kata ketika berbicara dengan orang lain, atau bisa saja untuk melatih kemampuan public speaking. Setiap individu itu mempunyai kapabilitas berbahasa yang pastinya nggak sama. Semua orang itu punya levelnya masing-masing, bergantung dari bagaimana fungsi kognitifnya. Pada poin terakhir, ada fungsi mengamati dan merasa. Fungsi ini harusnya bisa membuat seseorang mengenali dan merasakan semua yang ada di lingkungan sekitarnya. Contohnya, individu bisa membedakan mana buah semangka, mana buah melon, mana buku tulis, mana alat tulisnya yang dipakai, mau itu pulpen ataupun pensil. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan kognitif. Jadi yang pertama ada tahap sensori atau sensori motorik, lalu yang kedua ada tahap praoperasional, yang ketiga ada tahap operasi konkret, lalu yang terakhir ada tahap operasi formal. Yang pertama ada tahap sensori atau sensori motorik, yang dimana pada perkembangan kognitif pada tahap ini terjadi pada usia 0-2 tahun.
yang dimana bayi mulai membangun pemahamannya melalui pengalaman-pengalamannya dengan tindakan fisik, dan pada tahap ini, pemikiran anak mulai melibatkan seperti penglihatan, pendengaran, persentuhan, serta selera. Menurut Piaget, pada masa ini sangat penting untuk pembinaan perkembangan pemikiran sebagai dasar untuk mengembangkan intelijensinya, sehingga sangat bermanfaat bagi anak untuk belajar terhadap lingkungannya. Yang kedua ada tahap praoperasional. Pada fase perkembangan kemampuan kognitif ini terjadi pada rentang usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar. Hal seperti ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan baik secara indera maupun tindakan fisik. Dan pada tahap ini, cara berpikir seorang anak bersifat tidak konsisten dan tidak logis. Lalu yang ketiga ada tahap operasi konkret. Pada tahap ini terjadi pada rentang usia 7-11 tahun, yang dimana pada fase ini anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Tahap ini dimulai dengan tahap progressive decentering di usia 7 tahun. Sebagian besar, anak telah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Lalu di usia 7 atau 8 tahun, seorang anak akan mengembangkan kemampuan mempertahankan ingatan terhadap substansi. Lalu di usia 9 atau 10 tahun, kemampuan terakhir dalam mempertahankan ingatan mulai diasah, yakni contohnya ingatan tentang bangun ruang. Lalu yang keempat ada tahap operasi formal. Pada tahap ini terjadi pada rentang usia 11 tahun hingga dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja yang dimana seorang remaja sudah mulai berpikir secara lebih abstrak, logis, dan lebih idealis. Pada konsep operasional formal juga menyatakan bahwa seorang anak di fase ini mulai dapat memecahkan problem dan mencapai kesimpulan secara sistematis. Baik, berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Faktor yang pertama yaitu hereditas atau faktor keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor kematangan. Yang keempat, faktor pembentukan. Yang kelima, faktor minat dan bakat. Yang keenam, faktor kebebasan. Faktor hereditas atau faktor keturunan merupakan kemampuan intelektual seseorang yang dipengaruhi oleh gen-gen dan struktur kromosom yang dia warisi dari orang tuanya. Hal ini sesuai dengan teori nativisme yang mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir membawa potensi bawaan dalam dirinya yang diperoleh dari genetik. Dengan kata lain, baik dan buruknya perkembangan kognitif seorang anak sebagian besar ditentukan oleh sifat-sifat yang dia warisi dari orang tua. Dan ini mungkin sudah ada sejak dia masih dalam kandungan ibunya. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa kecerdasan anak sudah ada sejak awal kehidupannya dan sebagian besar ditentukan oleh faktor genetik yang dia miliki. Selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam perkembangan kognitif anak berkaitan dengan teori tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke. Teori ini mengatakan bahwa ketika seorang anak lahir, dia seperti selembar kertas kosong, dan apa yang akan tertulis di atasnya sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Dengan kata yang lebih sederhana, bayi yang baru lahir itu punya potensi besar untuk belajar dan berkembang. Tetapi, apa yang dia pelajari dan bagaimana dia berkembang sangat bergantung pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Hal ini termasuk pendidikan yang dia terima, budaya dan norma-norma sosial yang ada dalam lingkungannya, bagaimana cara orang tuanya mendidik, dan pengalaman-pengalaman yang dia alami sehari-hari.
Selanjutnya, faktor kematangan. Tiap organ tubuh manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, faktor pembentukan. Faktor pembentukan merupakan semua kondisi atau situasi di luar diri anak yang dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasannya. Hal ini berarti bahwa kecerdasan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dalam dirinya, tetapi juga pengaruh dari lingkungan, pengalaman, pendidikan, dan situasi di sekitarnya. Dengan kata lain, faktor pembentukan merupakan semua hal yang ada di luar diri anak yang berperan dalam membentuk dan mengembangkan kecerdasannya. Selanjutnya, faktor minat dan bakat. Minat merupakan dorongan atau keinginan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan lebih semangat dan lebih baik. Bakat seseorang atau kemampuan alamiah yang dimilikinya akan mempengaruhi sejauh mana kecerdasannya. Ketika seseorang memiliki bakat khusus dalam sesuatu, mereka cenderung lebih mudah dan lebih efisien dalam melakukan hal tersebut. Sehingga, minat dan bakat bisa menjadi faktor penting untuk membantu seseorang mencapai tujuan dan meningkatkan kecerdasannya. Selanjutnya, atau yang terakhir, faktor kebebasan. Faktor kebebasan berarti manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dengan beragam cara atau metode yang berbeda ketika mereka mencoba menyelesaikan masalah. Hal ini berarti manusia memiliki kebebasan untuk memilih metode atau pendekatan yang sesuai dengan masalah yang sedang mereka hadapi. Dengan kata lain, manusia bisa memutuskan sendiri cara terbaik untuk menyelesaikan masalah berdasarkan kebutuhan dan keadaan. Dan hal inilah yang disebut sebagai kebebasan dalam berpikir divergen. Problematika perkembangan kognitif dan penanganan pada anak sekolah dasar. Yang pertama itu ada pendekatan, yaitu perkembangan kognitif pada anak sekolah dasar adalah tahap penting dalam pembentukan kemampuan berpikir dan pemahaman mereka. Pendekatan yang tepat dapat membantu meningkatkan perkembangan kognitif anak-anak. Beberapa pendekatan yang efektif yaitu pendekatan bermulai dari bermain, terus ada juga berbasis teknologi, terintegrasi dan kolaboratif. Lalu kemudian yang kedua ada aktivitas. Nah, problematika ini sering melibatkan kesulitan dalam pemahaman konsep abstrak dan pengembangan kemampuan berpikir kritis, dan penanganannya dapat dilakukan melalui aktivitas yang merangsang kreativitas seperti bermain peran, eksperimen sederhana, dan pembacaan. Aktivitas ini membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis sambil tetap menyenangkan. Lalu kemudian ada belajar individu. Nah, problematika ini pada anak sekolah dasar dapat mencakup variasi dalam tingkat pemahaman dan keterampilan. Penanganan melalui pembelajaran individu dapat membantu dengan cara yang pertama adalah penyesuaian kurikulum. Guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dan tingkat pemahaman individu anak untuk memaksimalkan potensinya. Lalu kemudian ada pemberian bimbingan. Nah, ini anak-anak yang mengalami kesulitan dalam perkembangan kognitif dapat mendapatkan bimbingan tambahan untuk memahami materi pelajaran. Lalu ada pengguna teknologi menggunakan teknologi pendidikan seperti perangkat lunak. Terus itu dapat membantu anak sekolah dasar belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Lalu kemudian ada komunikasi orang tua dan guru. Nah, kolaborasi ini biasanya dilakukan antara guru dan orang tua yang dapat membantu mengidentifikasi masalah perkembangan kognitif dan menentukan strategi yang tepat untuk anak. Lalu kemudian yang terakhir adalah interaksi sosial.
Problematika perkembangan kognitif pada anak sekolah dasar dapat meliputi kesulitan dalam pemahaman konsep abstrak, perkembangan kemampuan berpikir logis, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Untuk menanganinya yaitu interaksi sosial berperan penting. Melalui interaksi dengan teman sebaya dan guru, anak dapat mengasah keterampilan kognitifnya, mengembangkan kemampuan berbicara, dan memahami perspektif orang lain. Dengan pendekatan yang tepat, interaksi sosial bisa menjadi saran efektif dan memfasilitasi perkembangan kognitif anak di sekolah dasar.